Mungkin Arsy punya dugaan apa sih sebenarnya yang menjadi alasan fraud ini dilakukan? Apakah murni karena ingin mendapatkan profit tambahan semata atau memang karena secara regulasi dari BPJS Kesehatan ini juga cukup berbelit-belit dan mungkin ada beberapa yang tidak bisa diklaim? Ya, sebetulnya kami dari Asosiasi Vaskes gitu ya, terus juga mungkin bekerja sama dengan BPJS dan Dinas Kesehatan, tentunya kami sering melakukan sosialisasi bagaimana memberikan pelayanan itu yang baik, yang tidak mengarah ke fraud gitu ya. Nah, saya rasa memang pemerintah dalam hal ini Kemenkes sudah menentukan tarif ya. Tarifnya memang sudah jelas ada gitu ya. Nah ini saya belum tahu motivasi-motivasi apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman yang dianggap fraud itu. Ya, tapi harapan kami ke depan juga sebetulnya kami juga selain fraud ini tentunya kadang-kadang kami juga terjadi semacam mispersepsi dalam terkait verifikasi ini. Ya, sekarang banyak rumah sakit yang dilakukan audit oleh teman-teman BPJS sehingga ini rumah sakit harus mengembalikan. Nah, ini juga terjadi semacam mispersepsi lah. Jadi kami berharap mungkin nanti sebelum memang dikatakan fraud ini memang tahapan-tahapan itu misalnya kalau memang dicurigai ada fraud ini apakah mungkin ini naik ke misalnya Dewan Pertimbangan Klinis gitu ya, dinilai di situ, diaudit di situ, apakah memang ada indikasi-indikasi tertentu yang dianggap fraud. Kami juga tidak akan membela kalau teman-teman rumah sakit itu fraudnya ke arah kriminal. Tentunya ini aparat hukum yang berkenan di situ. Tapi kami juga menganggap banyak yang dianggap terjadi perselisihan di mana rumah sakit itu tidak mampu untuk membela terhadap pelayanan yang dia sudah diberikan. Tapi dari teman-teman BPJS ini, pelayanan itu tidak dibayar ataupun mungkin codingnya jadi berkurang. Nah ini yang kami harapkan ke depan sama-sama memperbaiki supaya baik peserta, baik itu rumah sakit ataupun BPJS ini bisa melayani pasien ini bisa lebih baik lagi. Baik, sejauh ini seperti apa pembayaran BPJS ke rumah sakit? Apakah lancar atau mungkin cukup lama sehingga rumah sakit membutuhkan dana tambahan lainnya? Iya, pembayaran selama ini sih cukup lancar ya, cukup lancar, tidak ada masalah gitu. Terima kasih ke BPJS yang sudah pembayarannya itu lancar gitu. Hanya saja mungkin kami juga ada kekhawatiran gitu loh. Karena ini kan sekarang hampir di semua rumah sakit itu dilakukan audit gitu ya. Nah, saya juga teman-teman masukan dari teman-teman ini apakah ada keterkaitannya ke depan ini akan defisitnya dana BPJS sehingga audit ini dilakukan secara serempak dan mengakibatkan dampaknya juga cukup besar di rumah sakit karena kami mengalami sendiri di rumah sakit tuh semacam ada pembatasan-pembatasan tindakan gitu ya yang diperkenankan oleh BPJS. Nah ini juga menurut hemat kami sangat eh, kurang pas untuk teman-teman yang membutuhkan pelayanan. Baik, ini kan sebenarnya merupakan garis yang tipis sekali nih dokter Iing kalau kita melihat adanya diagnosa palsu, tapi di sisi lain juga tadi Bapak sampaikan ada pembatasan tindakan dari BPJS Kesehatan. Lalu jalan tengah apa yang mungkin bisa dibentuk atau mungkin regulasi yang harus ditambah agar ini bisa lebih transparan? Iya, saya sangat setuju tadi. Jadi supaya memang kalau regulasinya transparan, jadi kami juga dari teman-teman rumah sakit juga tentunya akan lebih jelas, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan gitu ya. Ya ke depan ini PR kami tentunya di Asosiasi Rumah Sakit, terus juga dengan BPJS ataupun dengan regulasinya dalam hal ini Kemenkes, kami harapkan supaya tidak terjadi perselisihan yang
persepsi yang tajam, tentunya kami mengharapkan mungkin nanti ada juklak yang lebih jelas sehingga teman-teman rumah sakit juga setelah melakukan pelayanan tentunya akan mendapatkan pembayaran yang baik gitu ya. Itu. Baik, sebenarnya saat ini seperti apa sih kekhawatiran rumah sakit akan potensi terjadinya defisit di BPJS Kesehatan? Apakah ini artinya ke depannya mungkin banyak rumah sakit yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan lagi? Ya, tentunya kekhawatiran ini ada dari teman-teman. Kami berterima kasih sebetulnya semenjak ada BPJS dari tahun 2014 ya. Pelayanan yang kami berikan tentunya ini koordinasi dengan BPJS gitu ya. Pasien meningkat, terus juga layanan juga kita upayakan untuk terus perbaikan gitu. Jadi sebetulnya harapan dari teman-teman rumah sakit mayoritas itu ingin sekali bekerja sama dengan BPJS ya. Jadi tidak ada pemutusan-pemutusan yang dilakukan oleh BPJS terhadap perjanjian kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Jadi harapan kami karena memang sini sudah UHC, sudah Universal Health Coverage, hampir lebih dari 94% penduduk Indonesia sudah Universal Health Coverage, tentunya pasien-pasien itu yang memegang kartu BPJS ini akan sangat banyak gitu loh Pak. Jadi sangat sulit kalau misalnya rumah sakit itu tidak bekerja sama dengan BPJS. Kecuali memang ada rumah sakit yang fokusnya memang dia di non BPJS. Baik, apakah dengan adanya kejadian ini rumah sakit swasta akan lebih selektif untuk menerima pasien-pasien BPJS? Saya rasa untuk pelayanan itu tidak terpengaruh ya. Masyarakat silahkan untuk melakukan berobat ke rumah sakit, tidak ada kendala sedikit pun terkait akses pelayanan ya. Jadi berobat seperti biasa dan kita juga sama-sama mengingatkan gitu ya kita untuk tertib administrasi supaya tidak ada fraud gitu. Baik, dari pihak ARSI sendiri bantuan seperti apa yang mungkin akan diberikan untuk 3 rumah sakit yang sedang berada dalam kasus ini? Apakah bantuan hukum juga akan diberikan oleh ARSI? Ya, terkait 3 rumah sakit ini tentunya mungkin nanti kami ini karena ada kasus di Medan, di Jawa Tengah gitu ya, kami mungkin nanti akan libatkan arsi-arsi yang di cabang ataupun versi gitu ya. Bagaimana bentuk apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman ini gitu ya. Tapi paling tidak kalau memang ini di apa nama dinyatakan fraud dan kriminal tentunya kami tidak bisa intervensi lebih jauh lagi. Tapi kalau memang itu betul, memang layanannya betul dan dilaksanakan prosedurnya dengan benar, tentunya akan kami bersama-sama asosiasi vaskes lain ingin membantu supaya ini berjalan dengan baik. Karena dampaknya itu akan besar, tentunya nanti kalau rumah sakit itu diputus gitu ya, dokter-dokter yang ada di situ akan pindah, terus juga akan terjadi PHK ya terhadap petugas yang ada, tenaga medis yang ada, perawat yang ada, dan saya yakin ini rumah sakitnya akan sulit untuk membuka lagi layanan. Baik, ketika rumah sakit ini mungkin nantinya akan sulit untuk menerima layanan, bantuan apa yang disiapkan oleh ARSI mungkin untuk mengembalikan citra yang sudah rusak ini? Ya, ya kami harapkan tentunya 3 dari sekian ribu rumah sakit ini tidak berpengaruh. Kami harapkan teman-teman yang lain bisa melakukan pelayanan seperti biasa dan kita juga harus kehati-hatian dan kami juga minta gitu ya. Jadi kami minta koordinasi yang baik gitu supaya koordinasi yang baik dengan BPJS ataupun dinas kesehatan supaya kita bisa mengedukasi tadi tidak hanya rumah sakit gitu ya sama-sama dari tim verifikasinya juga sama-sama supaya kejadian-kejadian ini bisa kita antisipasi ya tidak misalnya sudah 6 bulan sudah 1 tahun pelayanannya baru diketahui. Nah ini kan kita tidak harapkan itu. Yang rugi adalah semuanya gitu ya. Harapan kami sih seperti itu. Baik.